Jelang FIFA Matchday, punggawa PSM Makassar berpotensi lawan Besti JS. Strategi mengerikan Bernardo Tavares, rival papan atas berpotensi jadi tumbal keganasan PSM Makassar. PT LIB bawa kabar baik pada klub Liga 1. PT LIB bawa kabar baik pada klub Liga 1. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menyebutkan kebijakan 6 pemain asing menjadi sarana menaikkan kualitas Liga 1 2023-2024. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan musim lalu yang hanya menggunakan 4 pemain asing. Kebijakan ini sesuai dengan edaran terbaru ALC. Menurut Ferry, ini tidak akan merugikan pemain lokal. Sebaliknya, ini menjadi tantangan bagi pemain lokal untuk menaikkan kualitas pemain. Sebenarnya kalau kita lihat sasarannya prestasi, di Inggris itu kita lihat pemain lokalnya tinggal 1. Justru kita memang harus sama-sama mendapatkan transfer knowledge dari pemain asing yang bertambah. Dengan banyaknya mereka diharapkan kita banyak belajar. Justru sisi kompetitifnya makin kuat, kata Ferry. Lelaki yang biasa disapa FP ini tak menampik bahwa biaya yang ditanggung klub akan segera makin meningkat. Namun ini diyakini sejalan dengan upaya PSSI meningkatkan kualitas kompetisi di pentas Asia. Ferry mengatakan klub-klub Liga 1 tidak keberatan dengan kebijakan ini. Sedari awal hal ini pun telah diumumkan dalam Sarasehan Sepak Bola Nasional. LIB dan klub terus menjalin komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman. Sementara itu dalam praktiknya di lapangan nanti tidak ada pembatasan pemain asing yang dimainkan. Kadang pemain asing tersebut boleh dimainkan dalam satu pertandingan. Hal ini diyakini LIB akan meningkatkan nilai Liga 1 di ASEAN. Jelang FIFA Matchday, punggawa PSM Makassar berpotensi lawan Besti JS. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni. Kemudian 5 hari berselang akan menjamu juara Piala Dunia 2022 Argentina di SUGBK di DKI Jakarta pada Senin 19 Juni. Jelang Timnas Indonesia versus Argentina dan Palestina, pemain PSM berpeluang dipanggil perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada 14 dan 19 Juni. Sebagai persiapan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memulai pemusatan latihan pada Senin 5 Juni. Juru taktik asal Korea Selatan ini menilai Palestina dan Argentina adalah lawan yang kuat sehingga sangat cocok jadi lawan Timnas Indonesia. Pemain PSM Makassar pun layak dipanggil lawan Palestina dan Argentina, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Zaki Ashraf, serta Ananda Rehan. Sejatinya Yakob, Yance, dan Zaki memperkuat Timnas Indonesia saat lawan Timnas Burundi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat pada 25 dan 28 Maret lalu. Sementara Ananda Rehan belum pernah merasakan tampil di Timnas Senior sejauh ini, hanya Timnas U22 saja. Sementara itu, manajer PSM Makassar Buhdur Fajrin mengaku telah menerima daftar pemain dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Hanya saja ia masih enggan membocorkan nama-nama tersebut. Sebagai informasi, Yakob dan Yance tampil impresif sepanjang musim bersama PSM musim lalu. Si kembar asal Serui Kepulauan Yapen, Papua ini memiliki kemampuan di atas rata-rata, mulai dari kecepatan, kelincahan, dan visi bermain cerdas dalam membangun serangan. Ditambah lagi keduanya mampu bermain multifungsi. Kemudian Zaki Ashraf patut diberi kesempatan untuk bermain di Timnas Senior. Dia tampil impresif saat TC Timnas Indonesia U20 di Turki, Spanyol, mengoleksi 2 assist sampai dipanggil TC Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF 2022 hingga FIFA Matchday lawan Burundi. Begitupun Ananda Rehan, gelandang berusia 20 tahun ini layak dijajal Sintayong karena telah tampil apik di PSM Makassar. Tak hanya itu, di ajang SEA Games bersama Garuda Muda, Ananda Rehan bermain 6 kali dengan menyumbang 3 assist. Jebolan SSB Hasanuddin ini persembahkan medali emas SEA Games 2023. Strategi mengerikan Bernardo Tavares, rival papan atas berpotensi jadi tumbal keganasan PSM Makassar. Bernardo Tavares nampaknya akan menggunakan formasi 3-5-2 di PSM untuk musim depan. Kini PSM Makassar membidik seorang striker asing dan lokal untuk diduetkan dengan Everton Nascimento.
Di mana pada musim sebelumnya William Prim selalu mendampingi Everton Nascimento di lini depan. Musim 2023-2024 PSM Makassar nampaknya sudah bisa menduetkan dua langsung pemain asing di lini depan. William Prim akan ditugaskan menyuplai bola ke depan. PSM Makassar nampaknya tak akan tanggung-tanggung dalam mainkan skema full offensive. Dua ujung tombak murni berpotensi bakal dimainkan oleh PSM Makassar untuk musim depan. Hal itu dapat dilihat dari 5 kandidat pemain di sektor serang yang terdiri dari 3 penyerang asing dan 2 lainnya lokal. Jika hal ini terrealisasi tentu akan menjadi ancaman serius bagi 2 pesaing PSM yakni Persija dan Persib Bandung. Sebab tak hanya kuat menyerang, PSM juga memperbaiki lini pertahanan. Sementara itu akan ada 2 bek asing yang akan dipasang yakni Yuran Fernandes dan 1 pemain asing lainnya yang kemungkinan akan diisi oleh Kike Linares. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart